Kemudian yang ketiga adalah cara memperolehnya. Cara memperolehnya terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden. Contohnya, data pegawai negeri sipil di BKN, data registrasi mahasiswa di suatu universitas, dan sebagainya. Untuk data sekunder adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Contohnya data perkawinan antara umur 17 sampai dengan 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Kemudian menurut sumbernya ada data internal, di mana data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Contohnya, dari suatu universitas adalah data dosen, data mahasiswa, data kelulusan, dan sebagainya. Kemudian untuk eksternal, data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi. Contohnya, data orang tua mahasiswa BSI untuk keperluan beasiswa. Syarat data yang baik adalah benar atau objektif, tidak dipalsukan atau tidak plagiat atau mengcopy data orang lain. Kemudian mewakili atau wajar, disebut juga representatif, dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil. Kemudian tepat waktu, up to date. Yang kelima, relevan, di mana data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan yang kita teliti. Kemudian pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Di sini ada variabel atau peubah, adalah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut. Contohnya pada masyarakat, elemennya adalah manusia, karakteristiknya misalnya penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel terdiri atas satu variabel kualitatif atau kategori. Di sini contohnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian variabel kuantitatif atau numerik. Contohnya penghasilan, umur, jumlah keluarga, dan sebagainya. Untuk analisa data penelitian diperlukan macam-macam ukuran skala. Beberapa skala yang kita bahas di sini ada yang pertama skala nominal atau skala klasifikasi. Ada skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apa-apa. Contohnya jenis kelamin, nomor urut absen. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Contohnya tingkatan pendidikan. Kemudian skala interval adalah suatu pemberian angka kepada set atau objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain yaitu jarak yang sama. Contohnya data nilai berat badan. Skala rasio adalah suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama, dan ditambah satu sifat yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya suhu badan. Penyajian data. Untuk penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara umum ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu tabel dan grafik. Kedua cara ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik, terlebih dahulu harus dibuat tabelnya.
Dari dua cara ini, penyajian data dengan grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif, serta dalam waktu yang singkat, seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis. Data yang disajikan dalam tabel bisa berupa data cross-section atau data time series. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel catatan, dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang, jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Di sini contoh tabel satu arah. Untuk data target penjualan SPG atau SPM di Surabaya tahun 2009. Di sini tabel dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Nah, di sini pada tabel 3 merupakan presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler menurut 5 provinsi tahun 2010. Untuk contoh tabel dua arah pada tabel 3, presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler, jadi ada dua, telepon dan telepon seluler. Provinsinya di sini ada DKI Jakarta. Jumlah teleponnya 27,23 unit. Kemudian untuk telepon selulernya ada 93,04 unit dan seterusnya. Kemudian tabel 3 arah. Tabel 3 arah menunjukkan 3 karakteristik atau kategori data, misalnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Jumlah produksi menurut jam kerja, jenis mesin, dan kualitas barang. Nah, di sini untuk tabel 3 arah terdapat pada contoh tabel 4, investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi pada tahun 2003. Di sini ada jenisnya, kemudian negaranya Amerika, Inggris, Jerman. Kemudian untuk usahanya jasa, perbankan, industri listrik, migas, dan seterusnya bisa kalian lihat di tabel data 4. Kemudian yang B-nya berdasarkan jenis kredit dan bank yang memberikannya. Penyajian data dengan grafik. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis, line chart, grafik balok atau batang, sebutnya dengan bar chart, kemudian grafik lingkaran atau pie chart, dan piktogram. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari satu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa kita atau dilihat trennya.
Contoh grafik garis yang tunggal. Grafik 1, perkembangan harga saham Indosat selama 9 hari perdagangan tahun 1998. Di sini harga saham dari 0 sampai 10.000, kemudian hari perdagangan selama 9 hari. Pada grafik 1 bisa kita lihat dari hari pertama sampai hari keempat masih mengalami kenaikan. Kemudian hari kelima sedikit kenaikannya, kemudian pada hari ke-6 mengalami penurunan. Kemudian pada hari ke-7 mengalami kenaikan 8, penurunan sedikit, dan kemudian pada hari ke-9 mengalami kenaikan kembali yang boleh dibilang sangat signifikan. Kemudian pada grafik kedua adalah contoh perkembangan price earning ratio atau PER saham telekomunikasi tahun 2000. Di sini ada 2 kategori, yaitu mengenai ISAT dan Telkom. Di mana untuk perkembangan PER-nya ISAT bisa kita lihat dengan warna biru. Kemudian untuk yang Telkom warnanya ungu. Grafik batang atau balok. Grafik batang atau balok atau bar chart secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari 1 batang saja dan multi bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Contoh untuk grafik multiple bar chart di sini, grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Jakarta, daerah Jakarta, Surabaya, Sukabumi, Solo, Cirebon, Bandung, Semarang, Bogor dengan diberikan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini adalah grafik penjualan spare part-nya, di mana bisa kita lihat pada tahun 2002 yang paling tinggi penjualannya adalah daerah Bandung. Sedangkan yang paling rendah adalah di daerah Bogor. Tahun 2003 kita bisa lihat yang paling tinggi penjualannya adalah daerah Bandung. Kemudian yang paling rendah adalah daerah Sukabumi. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau pie chart secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari 1 lingkaran saja dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain, dan dengan keseluruhannya biasanya dengan presentasi. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Contoh grafik lingkaran yang tunggal. Grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Di sini bisa kita lihat dari daerah Jakarta, Surabaya sampai Bogor. Yang paling banyak adalah daerah Semarang dan Bandung. Kemudian yang paling sedikit adalah daerah Bogor dan Jakarta. Bisa kalian lihat mengenai tingkat penjualannya di daerah-daerah dengan warna yang sudah disediakan. Piktogram. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat XY. Dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu.